Nah itu kok yang satu mojok ini. Pak Yon, yang satu mojok ini. Pak. Sambil menunggu Ustadz Fatur rawuh, kita buka dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka thalabul ilmi, yakni kita belajar salah satu kitab fikih, yakni kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Kajian rutin ngaji fikih setiap Rabu malam. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Shalawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu, kalau misalnya minggu lalu sambil menunggu saya membahas mengenai beberapa hikmah Maulid Nabi gitu ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini, alhamdulillah saya tertolong. Alhamdulillah guru kita Ustadz Fatur sudah rawuh. Pak Yono, enggak Pak. Ini mencil Pak Yono. Baik, alhamdulillah beliau guru kita Ustadz Fatur sudah rawuh. Kita mulai saja kegiatan pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau Ustadz Fatur. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab muntaqal ahsan. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Melanjutkan
ngaji fikih kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang kita memasuki bab puasa lanjutannya. Wa yahrumu, dan haram siyamu khamsati ayamin, berpuasa pada 5 hari ini. Apa saja? Al-Aidani, 2 yang pertama adalah 2 hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kenapa diharamkan? Ini karena diperintah oleh Rasulullah SAW dan juga menjadi ijma umat bahwa pada hari Idul Fitri itu adalah hari raya, hari untuk bersenang-senang, bersukacita, hari waktunya makan gembira, tidak untuk berpuasa. Jadi juga ini menjadi hari pembeda antara bulan Ramadan dan juga bulan setelah Ramadan. Kalau seandainya tidak diharamkan, khawatir nanti ada yang berpuasa, nanti akan berbeda nuansa Syawalnya. Dan juga dalam hadis sahih dikatakan bahwa salah satu kenikmatan, keindahan bagi orang yang berpuasa adalah ketika berbuka dan ketika berjumpa Tuhannya. Farhatani, pertama farhatun ingda iftirah wa farhatun ingda liqa'i rabbi. Jadi bisaimi farhatani. Dan ini ketika berbuka dimaknai adalah ketika Idul Fitri. Indah, semuanya berhari raya, semuanya happy, nggak ada di sana tuh keindahan kita berhari raya batin, juga berhari raya secara ruhani. Dan juga di hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyriki salasati amidan, dan juga berpuasa di hari tasyrik yang 3 secara sengaja. Ini hukumnya haram. Kenapa diberi nama hari tasyrik? Tasyrik kan artinya bercahaya, bersinar. Kenapa bersinar? Karena di hari itu banyak daging-daging disembelih, hewan disembelih, lalu dagingnya dipotong-potong, dan potongan daging ini berkilauan. Makanya diberi nama tasyrik, bercahaya, berkilauan. Dan di hari ini dilarang kita untuk berpuasa. Lalu bagaimana ketika kita ragu apakah ini Id atau belum? Maka pilihlah yang tidak ragu. Misalnya kita itu ragu ini masih Ramadan atau sudah Idul Adha, maka pilihlah yang yakin. Kalau hari ini kita yakinnya ada banyak, kita punya namanya pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan namanya sidang isbat, penetapan awal Syawal atau awal Zulhijjah, dan kita ikuti saja. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki keilmuan, memiliki ilmu tentang kapan mulainya bulan Ramadan, kapan dimulainya bulan Syawal. Dan memang bulan-bulan ini yang paling krusial. Bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, dan awal bulan Zulhijjah. Awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Ini yang paling krusial. Biasanya kita isbatkan, hampir di seluruh dunia disidangkan. Kenapa? Karena Ramadan harus pasti karena akan memulai puasa Ramadan. Lalu juga tanggal Syawal harus pasti karena haram berpuasa di tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Dan juga nanti Zulhijjah juga akan menentukan kapan hari Arafah, kapan Idul Adha, dan kapan hari tasyrik. Maka biasanya ada panitia khusus untuk memastikan di bulan ini tidak salah. Jadi kita haram hukumnya puasa di 5 hari ini. Makanya nanti berhati-hati, jangan ikut-ikutan. Idul Fitri nanti ikut-ikutan, atau saya ikut yang rame saja, nggak ada dalil. Ternyata itu sudah Idul Fitri, maka dia menjadi haram. Wa yukrahu saumu yaumis syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Nah, setelah yang diharamkan, lalu yang dimakruhkan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan seseorang itu berpuasa saumu yaumis syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Pada hari yang syak,
yang ragu, yang belum yakin ini sudah Ramadan atau ini tanggal 30 Sya'ban. Kecuali ayyuwafiqu adatan lahu, kecuali orang-orang yang sudah punya kebiasaan berpuasa. Misalnya di tanggal 30 Sya'ban itu adalah hari Kamis, dan hari Kamis ini orang tersebut sudah biasa berpuasa Senin Kamis, maka di tanggal 30 Sya'ban hari Kamis ini boleh orang tersebut berpuasa. Tapi kalau kita tidak pernah berpuasa Senin Kamis, lalu 30 Sya'bannya ini adalah hari Kamis, maka kita sebaiknya tidak berpuasa. Makruh hukumnya. Bahkan dalam mazhab yang lain makruh tahrimi, makruh yang cenderung kepada haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i hanya makruh. Kenapa tidak sampai haram? Karena dalam mazhab Syafi'i lebih baik puasa di 30 karena tidak haram berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak ada dalil qat'i yang mengharamkan puasa di bulan Sya'ban. Tapi kalau kita tadi tidak terbiasa, sebaiknya dihindari. Pastikan itu sudah bulan Ramadan baru berpuasa. Apalagi 30 Sya'bannya hari Jumat, itu lebih dimakruhkan. Hari Jumat, hari Sabtu gitu ya. Jadi kalau kita tidak pernah berpuasa dan itu pada hari yang diragukan antara ini sudah puasa atau belum, maka jangan berpuasa di hari tersebut. Tapi kalau ada sababnya, ada kebiasaan dia berpuasa, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia melanjutkan kebiasaan baiknya. Misalnya orang tadi Senin Kamis, orang puasa Daud, terus ya puasa Daud ya, itu sunnah. Au yasilahu bima qablahu, atau dia melanjutkan, dia bertepatan dengan melanjutkan puasa yang sebelumnya. Jadi dia melanjutkan aja puasa yang sebelumnya, itu juga boleh. Tapi kalau dia tidak ada sebab apapun, dia hanya berpuasa di hari itu tok, padahal hari Rabu, Selasanya itu tidak, Senin tidak, maka dia menjadi makruh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasar, man soma, barang siapa yang berpuasa di hari Syak, faqad aso Abul Qasim, maka dia telah maksiat, dia telah berdurhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana misalnya ada puasa yang bagi orang yang haji? Tadi kan puasa di hari tasyrik hukumnya haram. Lalu misalnya ada orang yang sedang berhaji, dia tidak bisa menyembelih kambing atau tidak menemukan kambing, kan dia harus berpuasa. 3 hari ketika di Makkah, 7 hari ketika pulang. Bagaimana dengan orang yang seperti itu? Maka dia tetap boleh berpuasa walau di hari tasyrik. Ini pengecualian bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ketika dia harus membayar dam, dan damnya itu ternyata menyembelih hewan dan ternyata tidak menemukan hewan atau tidak ada uang untuk menyembelih hewan dam tersebut, maka kan dia harus berpuasa. Nah, walaupun di hari tasyrik dia boleh berpuasa khususnya, tapi pada umumnya tidak boleh, kecuali dalam keadaan sedang ibadah haji. Lanjutkan, waman wati'a amidan fil farji fa'alaihil qada'u wal kaffaratu. Dan waman, dan barang siapa wati'a amidan, dia menyetubuhi
pasangannya fil farji di kemaluannya, fa alaihil qada'u wal kafaratu. Maka wajib bagi orang tersebut melakukan qada puasanya dan juga membayar kafarah. Jadi di bulan suci Ramadan sedang berpuasa, terus dia iseng ingin menyetubuhi istrinya. Nah, ini maka wajib bagi orang tersebut mengqada puasanya atau membayar kafarat. Kifarat itu apa? Yang pertama adalah wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama adalah membebaskan budak yang beriman. Jadi membebaskan satu orang budak yang mukmin. Kalau tidak mukmin bagaimana? Enggak termasuk kafarat. Harus yang beriman. Dibebaskan. Mahal tidak? Sangat mahal. Bagaimana kalau tidak kuat membayar kafarat mukmin? Fa illam yajid, ketika tidak bisa, tidak mampu, atau tidak menemukan abid tadi, hamba yang beriman, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan terus menerus. Tidak minggu ini 1, minggu depannya 2, minggu depannya 3. Tidak. Tapi setiap hari sampai 2 bulan. Fa illam yastati', apabila tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Berat sekali. Berat. Dan nanti setelah dia membayar kafarat, dia juga harus ditakdir. Takdir itu apa? Dipermalukan, diberitahukan, dikabarkan, diumumkan bahwa orang ini melakukan hubungan seksual suami istri ketika di bulan Ramadan. Takdir. Padahal di luar Ramadan halal. Siang. Ya. Bagaimana kalau malam? Kalau malam boleh berhubungan sama istri, yang diharamkan adalah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kalau di malam harinya halal, boleh. Ini berat sekali. Makanya kemarin kita bersentuhan suami istri itu boleh, akan tetapi kalau dikhawatirkan akan mengundang syahwat, lebih baik dihindari. 2 bulan. Apakah yang kafarat ini hanya yang melakukan hubungan seksual saja? Ya, yang melakukan hubungan seksual. Baik dia saya anggap mayoritas sudah dewasa ya. Baik dia melakukan secara lewat farji, lewat vagina, atau lewat jalur lainnya, misalnya anal, terus juga oral, dia termasuk dengan kategori ini. Termasuk kategori melakukan hubungan seksual. Bagaimana kalau misalnya tidak sampai dimasukkan, hanya onani misalnya, itu dia tidak termasuk tidak harus wajib membayar kafarat, tapi puasanya batal. Dan apa dalilnya? Dalam hadis dikatakan bahwa suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah SAW dengan tergopoh-gopoh. Halaktu, bahaya sekali saya, kacau nih saya nih. Terus ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuat engkau celaka? Terus dijawab oleh orang tersebut, lelaki tersebut, saya telah mendatangi istri saya di bulan Ramadan. Maksudnya telah berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Terus ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan hamba?
Kamu punya uang nggak buat membebaskan budak? Terus dijawab oleh orang tersebut, tidak ya Rasulullah. Rasulullah lagi tanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan saya berturut-turut? Orang tersebut jawab lagi, qala la, boten saged. Terus ditanya lagi, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia jawab lagi, qala la, enggak bisa. Terus dia duduk, terus Nabi SAW memberikan 1 karung kurma. Sambil ketawa Rasulullah SAW, tasaddaq bihada, sodakohlah dengan ini, bersedekahlah dengan kurma ini. Terus ditanya oleh orang tersebut, sodakoh ke orang yang paling fakir di kampung kami, kata orang tersebut. Kata Rasul, nggih, pergilah ke orang yang paling susah di kampung kamu. Terus dia jawab, saya yang paling susah di kampung saya. Nabi pun tertawa ya. Nabi itu kan sangat humanis ya. Nabi itu sangat manusiawi sekali. Tahu iki wis miskin tapi semangatnya tinggi ya. Dah, pergilah makanlah kurma ini. Ini menjadi dalil bahwa runtutan ini harus seperti itu. Jadi ini runtutan ya, tidak pilihan. Kalau bisa memerdekakan budak, maka pilihannya hanyalah memerdekakan budak. Tidak pilih A, B, C atau D, enggak, tapi ini adalah tartib. Budak dulu, kalau enggak mampu baru puasa 6 bulan. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan, maka baru bersedekah. Dan itu tetapi disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani misalnya dalam Kasyifatus Saja, tidak semua orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari ini wajib dikafarati dengan beberapa catatan yang wajib kafarat itu. Apa saja catatannya? Yang pertama, dia tahu kalau dilarang melakukan hubungan seksual. Walaupun bagaimana dia tahu dilarang, tapi dia tidak tahu harus kafarat. Dia tetap wajib bayar kafarat. Karena dia sudah membangkang kepada sesuatu yang sudah dia ketahui. Itu. Lalu dia tahu bahwa itu sedang siang hari. Tidak orang yang bangun tidur mengira masih gelap, ternyata ditutup semua jendelanya, pas dibuka terang benderang, sudah jam 12. Itu beda lagi. Dan juga dia benar-benar mengetahui bahwa itu adalah disengaja. Tidak lupa, nanti kalau lupa beda lagi ceritanya. Dan dia mengetahui dengan pasti perbuatannya. Annahu kama tajibul kafaratu, wajib kafarat ini juga wajib takzir, dipublikasikan. Hukum ini apakah zaman dulu saja seperti ini? Enggak, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan jaga. Kenapa bisa seberat ini hukumannya? Karena inti dari berpuasa adalah al-imsak. Kemarin sudah kita bahas, menjaga dari makan, menjaga dari minum, juga menjaga diri dari syahwat. Bahkan nanti kita dilarang berkata kotor, rofas. Rofas ini sebetulnya kalau dalam bahasa Arab lebih kepada perkataan seksual, perkataan yang bahasa yang lebih enaknya? Porno, ropas. Berkata jorok ya, pornografi, itu adalah ropas. Dilarang. Kenapa? Ya karena dia tidak berpuasa lisannya. Oke, lisannya sekarang diam, tapi jarinya berkata
kasar, berkata ropas, berkata kotor, porno, bercanda-bercanda yang mengarah kepada pornografi. Biasanya bapak-bapak kalau lagi ngumpul tuh, ibu-ibu nggak beda kadang. Itu nggak boleh kalau bicara sedang kotor ketika sedang berpuasa. Bahkan bagaimana ketika seseorang dia sedang berpuasa, dia menganggap sudah azan, ternyata belum azan. Nah, kalau dia ragu-ragu, maka dia termasuk orang yang tidak tahu. Tetapi ketika azan itu berbuka itu kita harus yakin sudah masuk azan maghrib. Kalau masih ragu-ragu bagaimana? Tunggu, karena sebentar nunggunya. Dan kalau kita lihat hadis-hadis tentang buka dan sahur, itu soal waktu buka dan sahur itu tidak begitu ketat seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan kadang kita ditakut-takuti sudah imsak, sudah tidak boleh makan lagi. Padahal dalam waktu imsak ini kita masih boleh makan dan minum. Tapi kita harus berhati-hati bahwa ini sudah sebentar lagi mau subuh. Bukan berarti di waktu imsak ini dilarang sama sekali makan dan minum. Bagaimana kalau orang yang bangunnya pas imsak? Boleh enggak sahur? Boleh. Karena imsak itu belum waktu subuh. Dan puasa itu mulai sejak subuh. Bahkan dalam satu hadis, ini tidak populer, tapi jangan dipraktikkan kalau tidak salah satu sahabat itu ketika makanan sudah di mejanya, dia sedang makan, lalu terdengar suara azan, ini disuruh Rasulullah diselesaikan makannya, dihabiskan. Ya. Tapi jangan disengaja nanti, jadi kebiasaan nunggu azan baru itu sengaja, lain lagi. Ini dalam keadaan bisa jadi saat itu makanan sangat langka. Jadi melihat teks hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Harus lihat asbabul wurudnya, harus lihat konteks hadisnya. Di zaman itu bisa jadi makanan begitu mahal. Bisa jadi dalam masa paceklik. Daripada dibuang lebih baik dimakan. Tapi dalam konteks yang makanan berlimpah dan ketika itu tidak diselesaikan, tidak mengurangi apapun, tidak terlalu mahal, itu kita lebih baik menyetop. Dan ketika bahkan Rasulullah SAW ketika berbuka itu selalu Rasulullah itu mensegerakan bukanya, takjil istilahnya, mensegerakan bukanya. Bukan malah agak mundur lah biar lebih banyak pahalanya, enggak. Islam itu inginnya yang mudah-mudah saja. Kalau puasa yang paling mudah mana? Paling cepat bukanya, paling akhir sahurnya. Justru sahur yang paling utama adalah yang paling akhir. Bukan yang jam 12 malam. Sahur itu kapan? Dari jam tengah malam sampai menjelang subuh. Paling afdal kapan? Paling akhir. Nah, afdal itu paling akhir. Jangan ditakut-takuti dengan imsak. Jangan ditakuti dengan imsak. Lalu buka yang paling afdal mana? Yang paling afdal paling cepat. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita langsung, dan Rasulullah itu dalam hadis tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan. Ketika waktunya buka, Rasulullah langsung makan kurma. Kalau tidak ada kurma hanya dengan seteguk air, baru melaksanakan sholat.
Agar berbeda juga dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pengen lebih lama, lebih bagus. Kita lebih cepat, lebih baik. Agama ini agama yang paling mudah dibanding agama yang lain. Yaum Kippur, ada yang tahu Yaum Kippur? Hari besarnya, puasanya orang Yahudi. Itu ngeri tuh durasinya. Dan kita paling sebentar, apalagi kalau musim dingin, winter, pendek sekali. Bagaimana kalau misalnya negara yang iklimnya 20 musim panas, seperti Eropa, yang ada yang sampai 20 jam, 21 jam. Bagaimana? Yang utama adalah mengikuti sama waktunya. Ketika fajar terbit sampai terbenamnya matahari. Tapi ketika dianggap sangat memberatkan, Islam itu perlu produktivitas juga. Islam tidak ingin ketika Ramadan malah turun produktivitasnya. Ulama-ulama Azhar berijtihad bahwa boleh mengikuti daerah-daerah negara muslim terdekatnya. Kalau di Eropa berarti terdekatnya adalah Turki, negara-negara Balkan. Itu fatwa Al-Azhar. Tapi kebanyakan umat Islam di Eropa juga nggak marem kalau tidak sampai puasa terbit matahari. Nih. Itu mungkin bahasan kita tentang puasa dan banyak kesunahan-kesunahan puasa. Insyaallah kita lanjutkan silakan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.